persamaan trigonometri dalam radian. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan trigonometri dalam derajat, yang sekarang yang kedua adalah dalam radian. Oke, untuk menentukan persamaan trigonometri dalam radian, sama seperti dengan persamaan trigonometri dalam derajat, ada rumus sin, ada rumus cos, dan ada rumus tangen. Hanya yang bedanya di sininya saja. Kalau kemarin dalam derajat adalah 360 derajat dan ini adalah 180 derajat, maka kalau dalam radian semuanya dalam bentuk pi. Ya, karena radiannya itu lambangnya adalah pi. Jadi, untuk rumusin itu X sama dengan alfa tambah K kali 2pi, dan untuk yang penyelesaian keduanya adalah X sama dengan pi dikurang alfa tambah K kali dengan 2pi. Bagaimana dengan yang cos? Berarti sama alfa tambah K kali 2pi dan min alfa tambah K kali 2pi. Karena pi itu adalah 180, berarti kalau 360 itu 2 kalinya pi. Bagaimana dengan tan? Tan itu adalah alfa tambah K kali pi. Kan kalau dalam derajat itu 180, berarti kalau dalam radian 180-nya dirubah menjadi pi. Cara penyelesaiannya pun sama, kedua-duanya harus kita selesaikan. Nanti ada rentang yang diketahui, maka pacuan kita adalah itu memenuhi atau tidak memenuhi. Kalau memenuhi berarti itulah himpunan penyelesaiannya. Oke. Dengan K masih sama, yaitu anggota bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Lanjut ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di bawah ini. Oke, contoh yang pertama ada cos X sama dengan cos pi per 5 dengan X antara 0 sampai dengan pi. Kalau dalam derajat, sininya derajat. Kalau dalam pi, berarti ya pi. Kiri dan kanan sudah sama-sama cos, sudah sama-sama bernilai 1 di depan cosnya, maka tinggal masukkan ke dalam rumus saja. Ada dua penyelesaian. Lanjut yang nomor 2, yaitu tan 3X sama dengan tan 4 per 3pi dengan X antara 0 sampai dengan 2pi. Oke, di sini ada sedikit perbedaan. Kiri dan kanan sih sama-sama tan, di depan tan sama-sama bernilai 1, hanya yang bedanya di sini. Biasanya semuanya dalam bentuk X, yang ini adalah 3X. Jadi, gimana caranya 3X di sini menjadi X sama dengan saja? Berarti nanti 3-nya ini pindah ke ruas kanan. Karena perkalian, berarti nantinya pindah akan menjadi pembagian. Oke, lihat pada video berikut untuk penyelesaiannya. Oke, untuk penyelesaian contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di bawah ini. Nah, ini adalah bentuk radian. Oke, bentuk radian itu yaitu adalah pi. Pi di sini adalah radian, kalau dalam derajat berarti di sininya itu adalah derajat. Oke. Pi itu bernilai berapa? Pi itu kan bernilai 180 derajat. Berarti kalau ini dijadikan derajat, 180 dibagi 2 adalah 90. Maka cos 90 kalau dalam derajat. Tapi kalau misalkan dalam radian, 90 itu adalah pi per 2. Dan X antara 0 sampai dengan pi. Berarti kalau dalam derajat, 0 sampai dengan 180. Oke. Cos X sama dengan cos pi per 2. Kiri dan kanan sudah sama-sama cos. Di depan nilai cosnya sama-sama bernilai 1. Berarti bentuknya sudah sama seperti rumus. Berarti tinggal kita langsung selesaikan saja. Oke, untuk cos sama ya, berarti ada dua rumus, yaitu rumus yang pertama alfa tambah K dikali 2pi, dan rumus yang kedua adalah min alfa tambah K kali 2pi. Oke, kita pakai rumus yang pertama dulu, bahwa X sama dengan alfa tambah K kali 2pi. Oke, dengan alfanya berapa? Alfanya itu adalah pi per 2. Berarti tinggal kita substitusikan. X sama dengan pi per 2 ditambah K kali 2pi. Sama seperti yang derajat, K-nya ini kita misalkan sebagai anggota bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Dan kita misalkan itu dari 0. Jadi di sini apabila K-nya adalah 0, maka X sama dengan pi per 2 ditambah 0 dikali 2pi. 0 kali 2pi adalah 0, berarti 0 ditambah pi per 2 adalah pi per 2. X sama dengan pi per 2. Oke,
Untuk pi per 2 apakah ada di antara 0 sampai dengan pi? Oke, antara 0 sampai dengan 2 pi itu, antara 0 sampai dengan pi itu maksudnya 0 sampai dengan 1. Pi ini kan di depannya 1. Jadi antara 0 sampai dengan 1. Di antara 0 sampai dengan 1 itu berarti ada siapa saja? Berarti ada 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Nah, pi per 2 ini adalah 1 per 2. Pi-nya 1 sini, ininya per 2, berarti ini adalah 1 per 2 pi. Ya, jadi pi per 2 itu sama aja setengah pi. Nah, setengah pi itu ada di antara 0 sampai dengan pi? Tidak ada. Ya, karena di antara 0 sampai dengan pi ini ada setengah pi, sepertiga pi, seperempat pi, dan seterusnya. Itu ya, berarti pi per 2 ini dia memenuhi. Oke, berarti lanjut ke K1. X sama dengan pi per 2 ditambah 1 dikali dengan 2pi. 1 kali 2pi adalah 2pi, berarti di sini menjadi pi per 2 ditambah dengan 2pi. Oke, jedanya operasinya adalah penjumlahan. Berarti kalau penjumlahan di sini, kalau penjumlahan ada pecahan, maka harus disamakan penyebut. Penyebutnya berapa? 2, berarti harus disamakan. Pi per 2 ditambah, di sini penyebutnya berarti harus 2. Atas kalikan 2. 2pi kali 2 adalah 4pi. Oke, maka X-nya adalah 5 per 2pi. Oke, 5 per 2pi ada di antara 0 sampai dengan pi? Tidak. 5 per 2, berarti kalau 5 per 2 itu kan di sini ada setengah. 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya. Kalau 5 per 2 itu lebih dari 1, ya kan? Karena 5 dibagi 2 itu adalah 2, berarti 5 per 2 ini dia tidak memenuhi. Karena dia lebih dari pi. Sudah K1, karena tidak memenuhi, berarti kita lanjutkan saja ke K-1. Ya, berarti X sama dengan pi per 2 ditambah min 1 dikali dengan 2pi. Maka X-nya adalah pi per 2 min ya. Min 2pi kita langsung samakan penyebut saja. Penyebutnya juga 2. Maka di sini per 2. 2 kali 2pi adalah 4pi. 1 dikurang 4 adalah min 3. Berarti X sama dengan min 3 per 2pi. Oke, min 3 per 2pi. Apa ada di antara 0 sampai pi? Min. Ya, min itu berarti kurang dari 0, maka dia sudah pasti tidak memenuhi. Oke, berarti selesai untuk rumus yang pertama. Didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah pi per 2. Kita lanjut ke rumus yang kedua, bahwa rumus yang kedua itu adalah X sama dengan min alfa tambah K kali dengan 2pi. Oke, dengan alfanya berapa? Alfanya masih sama, yaitu pi per 2. Berarti X sama dengan min pi per 2 ditambah K kali 2pi. Oke, apabila K-nya 0, maka X sama dengan min pi per 2 ditambah 0 dikali dengan 2pi. 0 kali 2pi adalah 0. 0 ditambah min pi per 2 adalah min pi per 2. Min ya, berarti kalau min dia tidak memenuhi. Oke, kita lanjut lagi ke K1. Oke, kita pindah ke sini. Apabila K-nya 1, maka X sama dengan min pi per 2 ditambah 1 kali 2pi. Maka X sama dengan min pi per 2 ditambah 1 kali 2pi adalah 2pi. Jadi kita samakan penyebut. Penyebutnya di sini 2. 2 kali 2 adalah 4pi. Oke, min pi tambah 4pi. Pi di sini adalah 1, berarti min 1 ditambah 4 berarti 3. Berarti X-nya adalah min, tidak min ya, plus ya, 3 per 2pi.
Oke, 3/2 apa ada di antara 0 sampai dengan pi? Tidak ya, karena 3/2 itu adalah 1 koma. Sedangkan kalau 1 koma itu lebih dari 1 atau lebih dari pi, maka itu bukan himpunan penyelesaian. Berarti dia tidak memenuhi. Oke, lanjut ke -1. Maka X sama dengan min pi/2 ditambah min 1 kali 2pi. Maka di sini min pi/2 dikurang samakan penyebutnya 2. 2 kali 2 adalah 4pi. Min 1 dikurang 4 adalah min 5/2pi. Dia tidak memenuhi juga ya, karena negatif. Oke, selesai untuk contoh soal yang pertama, maka didapatlah himpunan penyelesaiannya adalah pi/2. Selesai. Oke, untuk nomor 2, tan 3x sama dengan tan 4/3pi dengan x-nya antara 0 sampai dengan 2pi. Berarti kalau dijadikan derajat 0 sampai dengan 360, karena 180 kali 2 adalah 360. Oke, tangen. Tangen itu rumusnya adalah X sama dengan alfa tambah K dikali dengan pi, ya. Karena kalau tan itu adalah 180 itu adalah pi. Oke, kalau kita lihat di sini ada perbedaan. Kanan dan kiri sih sudah sama-sama tan, depannya tan juga sudah sama-sama bernilai 1, tapi lihat di sebelah kirinya di sini adalah tan 3x. Biasanya tan x, cos x, sin x. Nah, di sini adalah 3x. Bagaimana caranya? Sebelah kiri di sini harus x saja. Berarti nanti 3-nya ini akan kita pindah ke ruas kanan. Oke, kita tulis di sini. Berarti x-nya yang biasa kita tulis ulang x, sekarang x-nya di sini adalah 3x. Berarti x-nya adalah 3x sama dengan alfanya adalah ini 4/3pi ditambah K dikali dengan pi. Oke, karena harus x sama dengan berarti 3-nya pindah. 3-nya ini kan adalah perkalian, 3 kali x. Berarti kalau pindah dia jadi pembagian. Maka x sama dengan 4/3pi ditambah K kali pi dibagi dengan 3. Oke, berarti kalau dibagi 3 sama aja dikali dengan 1/3. Oke, maka di sini dapat kita tulis X sama dengan 4/3pi ditambah K dikali pi, kita kurungkan saja, dikali dengan 1/3. Oke, maka X sama dengan 4/3pi kali 1/3 berarti 4/9. Berarti di sini 4/9pi ditambah K kali pi dikali 1/3 berarti sama aja K kali pi per 3. Berarti inilah yang akan kita selesaikan. Dengan nilai K di sini kita misalkan yaitu bilangan bulat positif dan negatif. Oke, kita coba. Apabila K-nya 0, maka X sama dengan 4/9pi ditambah 0 dikali pi dibagi dengan 3. 0 kali pi adalah 0, 0 dibagi 3 adalah 0. Karena nilai berapapun apabila dibagi dengan nilai berapapun hasilnya adalah 0. Maka ini 0, 0 tambah 4/9pi berarti adalah 4/9pi. 4/9pi apakah ada di antara 0 sampai dengan 2pi? 4 dibagi 9 itu adalah 0, berarti kalau 0, sekian dia ada di antara 0 sampai dengan 2pi. Berarti memenuhi. Lanjut ke K1. Maka X sama dengan 4/9pi ditambah 1 dikali pi dibagi dengan 3. Maka X sama dengan 4/9pi ditambah
1 kali pi adalah pi, berarti sini sama aja pi per 3. Lihat penyebutnya yang 19, yang 13, berarti beda, harus disamakan dulu. Berarti 3-nya saja yang kita jadikan 9. 3 supaya jadi 9 berarti dikali berapa kali 3? Maka X sama dengan 4/9 pi ditambah atas kali 3, bawah kali 3, berarti 3 pi dibagi dengan 3. Dibagi dengan 9. Oke. Sudah sama-sama penyebutnya, berarti tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 3 adalah 7. Maka X sama dengan 7/9 pi. 7 dibagi 9 adalah 0, berarti masih ada di antara 0 sampai dengan 2 pi. Berarti dia memenuhi. Karena K1 memenuhi, berarti masih kita lanjutkan ke K2. Oke, K2. Maka X sama dengan 4/9 pi ditambah 4/9 pi ditambah K kali pi dibagi dengan 3. K-nya sudah kita ganti menjadi 2. Oke, jadi 4/9 pi tambah 2 pi dibagi dengan 3. Oke, di sini 3-nya sama ya, masih beda, berarti kita kalikan 3, yang bawah kali 3, yang atas kali 3. Maka menjadi 4/9 pi ditambah 3 kali 2 adalah 6 pi dibagi dengan 9. 6 tambah 4 adalah 10, berarti 10 pi per 9. Oke, 10 dibagi 9, 1 koma. Tadi X-nya itu antara 0 sampai dengan 2 pi, berarti kalau 1 koma masih ada di antara 0 sampai 2. Maka 10 pi per 9 dia memenuhi. Masih memenuhi, berarti kita lanjut ke K3. Jadi seperti ini ya, kalau masih memenuhi terus, berarti kita lanjutkan terus sampai dengan tidak memenuhi. X sama dengan 4/9 pi ditambah 3 kali pi dibagi dengan 3. Oke ya. Kita samakan lagi penyebutnya. 4/9 pi ditambah 3 kali 3 adalah 9 pi, 3 kali 3 adalah 9. 9 tambah 4 adalah 13. Berarti di sini 13/9 pi. Oke, 13 dibagi 9. 13 dibagi 9 itu masih 1 koma ya. Berarti dia masih memenuhi. Berarti masih kita lanjutkan terus nih. Udah K3 masih memenuhi, berarti kita masih lanjutkan ke K4. Oke, K4. X sama dengan 4/9 pi ditambah 4 dikali dengan pi dibagi dengan 3. Maka X sama dengan 4/9 pi ditambah atas kali 3 12, berarti 12 pi dibagi dengan 9. 12 tambah 4 adalah 16/9 pi. X-nya adalah 16/9 pi. 16 dibagi 9 masih 1 koma, berarti masih memenuhi. Lanjut ke K5 berarti. X sama dengan 4/9 pi ditambah 5 dikali pi dibagi dengan 3. Maka 4/9 pi atas kali 3, 15 ya. 15 pi dibagi dengan 9. 15 tambah 4, 19. Berarti di sini 19/9 pi. Oke, 19 dibagi 9 berarti sudah 2 koma, berarti sudah melewati 2 pi, berarti dia tidak memenuhi. Oke, berarti cukup sampai K5. Sekarang lanjut yang negatifnya. Yang negatifnya adalah K-1. K-1 berarti X sama dengan 4/9 pi ditambah min 1 ya, dikali dengan pi dibagi dengan 3. Oke, maka X sama dengan 4/9 pi plus kali min adalah min. Min pi per 3 atas kali 3 berarti 3 pi dibagi dengan 9. Ya. Oke, 4/9 pi dikurang 3 pi per 9. Berarti 4 kurang 3 adalah 1. 1 itu berarti adalah pi. Atau kita bisa tulis 1/9 pi. 1 dibagi 9 adalah 0, nah berarti dia memenuhi. Oke,
Yang min 1 memenuhi, berarti kita lanjut lagi ke K-2. X sama dengan 4/9 Pi ditambah min 2 kali Pi dibagi dengan 3. Maka 4/9 Pi plus kali min adalah min, 2 kali 3 adalah 6Pi, 3 kali 3 adalah 9, 4 dikurang 6 adalah min 2/9Pi. Maka X-nya sama dengan min 2/9Pi. Sudah negatif? Negatif kurang dari 0 berarti dia tidak memenuhi. Oke, jadi tadi ada berapa himpunan penyelesaian? Berarti ada 6 himpunan penyelesaian. Kita tulis dari yang paling kecil. Jadi HP-nya itu berapa saja? Tadi ada 1/9Pi, berarti yang paling kecil ya. Ini. Selanjutnya ada 4/9Pi. Selanjutnya ada 7/9Pi. Selanjutnya ada 10/9Pi. Ada 13/9Pi. Dan ada 16/9Pi. Jadi ada 6 himpunan penyelesaian. Oke, selesai kedua contoh soal ini.